Teknik. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penghitung barang otomatis di gudang dapat bekerja menggunakan logika digital, termasuk konversi binar, pengurangan nilai, juga gerbang logika NOR dan NAND. Nah, langkah pertama yang harus dibuat yaitu pertama itu langkah konversi bilangan desimal ke binar. Nah, di sini tuh pertama-tama kita itu harus ngambil contoh. Nah, di sini saya ngambil contohnya itu angka 9. Nah, setelah kita dapat contohnya, kita bagi dua sesuai rumus yang ada. Sebagaimana di rumus, jika ada sisa kita tulis 1, dan jika tidak ada sisanya kita tulis 0. Nah, kita bagi angka 9 ini dengan 2 sampai hasilnya 0. Setelah kita bagi hasilnya dan dapat hasilnya, kita buat hasilnya dari bawah ke atas. Nah, setelah dapat konversi binarnya, kita buat perhitungan aritmatika binar untuk stoknya. Nah, tadi kan stok awal yang saya buat itu 9. Nah, barang yang masuk saya buat 3 dan barang yang keluar itu 5. Nah, bilangan binar dari 9 itu 1001 dan barang yang masuk itu 3, bilangan binarnya itu 0011 dan barang yang keluar tadi 5, bilangan binarnya 0101. Nah, cara mengerjainnya itu kita hitung dulu berapa stok yang tersedia dengan cara stok awal ditambah barang yang masuk. Nah, tadi kan stok awalnya itu 9. Nah, berarti kita tambah barang yang masuk itu 3. Nah, hasilnya itu 12. Nah, tadi kan bilangan binar dari 9 itu 1001 dan bilangan binar dari 3 itu kan tadi 011. Nah, itu kita jumlahkan dan dapat hasilnya itu 1100 atau dibilang desimal itu jumlahnya 12. Nah, setelah kita hitung berapa stok yang tersedia, kita kurangkan stok sama barang yang keluar. Nah, tadi kan stok yang tersedia itu tinggal 12 dan bilangan binarnya itu 100. Nah, kita kurangkan sama barang yang keluar tadi tuh 5 dan bilangan binarnya 0101. Nah, kita kurangkan, dia dapat hasilnya itu 7. Nah, bilangan binar dari 7 itu adalah 0111. Nah, setelah kita mengerjakan aritmatikanya, yang ketiga itu kita harus mencari kombinasi untuk mendeteksi batas stok. Nah, logikanya itu pertama-tama kita misalkan nih stok kritis itu sebagai A. Nah, berarti stok aman itu harus lebih besar sama dengan dari A dan stok kritis itu lebih kecil dari A. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan agar dapat diproses oleh gerbang logika NOR dan NAND. Nah, terus kita asumsikan nih, jika stok dinyatakan kritis ketika barang kurang dari 5 atau ketika barang kurang dari 0101. Nah, jika kita ingin tahu nih stok aman itu masih ada, kita harus menetralkan pembalik sistem dengan cara menggunakan dua gerbang, yaitu NOR dan NAND secara berurutan. Yang pertama itu kita harus menggunakan gerbang pertama itu NOR untuk menghasilkan 1, dan yang kedua itu setelah itu kita gunakan gerbang NOR juga untuk membalikkan hasilnya menjadi 1. Jika kita ingin mengetahui stok itu aman atau kritis, yang pertama itu kita harus tahu nih stok aman itu masih ada atau enggak. Kita itu harus pertama-tama itu harus menetralkan pembalik sistem dengan cara menggunakan dua gerbang, yaitu NOR dan NAND. Nah, jika kita ingin tahu stok sudah kritis, kita menggunakan gerbang NOR dan NAND juga untuk membalikkan sinyalnya lagi. Nah, setelah itu kita udah selesai nih di akhir. Jadi kesimpulan dan alur lengkap dari sistem penghitungan barang otomatis ini, yang pertama kita itu harus mendeteksi barang nih yang masuk atau keluar dari gudang. Yang kedua, sistem mengubah ke bentuk binarnya dulu. Nah, yang ketiga, kita melakukan penjumlahan dan pengurangan untuk mengecek apakah barang yang masuk dan keluar itu valid atau tidak. Yang keempat, validasi dilakukan oleh NOR dan NAND. Yang kelima, jika semua barang ini valid, maka barang akan aman. Jika tidak, maka barang akan kritis. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan maaf. Terima kasih.